Welcome back di Petualangan Rasa, Dina Rasa Jadi Cerita. Jalan ke taman, melihat angsa, mampir sebentar, beli ketan. Apa kabar Sobat Rasa? Semoga sehat dan penuh senyuman. Ketemu lagi sama aku Uci yang bakal nemenin jelajah rasa kali ini. Karena sebelumnya kita udah banyak sekali membahas segudang makanan, kini saatnya kita berpindah ke minuman dan sekarang aku akan ajak kalian semua untuk menjelajahi salah satu minuman yang legend banget. Kira-kira apa ya? Nah, jadi sekarang aku memberikan informasi seputar minuman yaitu kopi. Minuman yang banyak dikonsumsi dan digemari dari berbagai kalangan usia. Semakin berkembangnya zaman, kopi semakin banyak sekali mengalami inovasi di setiap rasanya. Ada banyak sekali menu kopi yang bisa bikin kita nggak bosen nih mengkonsumsinya. FYI Sobat Rasa, kalau ternyata Bandung pernah dijuluki lautan coffee shop karena saking banyaknya tempat-tempat ngopi atau coffee shop yang menyediakan berbagai macam jenis kopi. Dan gak susah loh buat kita mencari coffee shop di daerah Bandung. Penasaran kan gimana sih perjalanan kopi dari dahulu sampai bisa berkembang seperti sekarang? Yuk ikuti perjalanan bareng aku, let's go! Kopi merupakan salah satu komoditas perdagangan terbesar di dunia. Saat ini, kopi menjadi salah satu minuman populer yang banyak digemari oleh beberapa kalangan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kedai kopi yang tersebar di berbagai daerah di seluruh dunia. Beberapa orang percaya kopi memiliki banyak manfaat yang baik bagi tubuh, mulai dari meningkatkan energi, menurunkan berat badan, hingga mengurangi risiko penyakit jantung. Kopi adalah minuman seduh yang terbuat dari biji panggang dari beberapa spesies semak hijau dari genus kopi, yaitu kopi Arabica dan kopi Canephora. Kopi pertama kali ditemukan di dataran tinggi Ethiopia pada abad ke-9 yang juga dikenal sebagai keva atau kava. Konon, Kaldi adalah orang pertama kali yang menemukan kopi. Ia adalah seorang pengembala kambing dari Abyssinia. Saat itu, Kaldi sedang menggembala kambing di dataran tinggi dekat sebuah biara. Ia melihat kambing-kambingnya mulai bertingkah aneh dan menjadi sangat energik. Kaldi yang segera mengetahui bahwa kambing-kambingnya berkelakuan aneh setelah memakan buah beri merah dari pohon. Kaldi yang penasaran akhirnya memutuskan mencobanya sendiri. Setelah mencobanya, ia ikut merasakan aliran energi dari buah tersebut. Kaldi melaporkan temuannya ke kepala biara setempat dan kepala biara kemudian membagikan penemuannya dengan biksu lain di biara. Setelah itu, informasi tentang buah beri yang memberi energi itu mulai menyebar. Saat berita bergerak ke timur dan kopi mencapai semenanjung Arab, sejak saat itu ia merasakan efek menyegarkan yang kelak dikenal dunia sebagai kopi. Tanaman kopi kemudian menyebar ke Yaman pada sekitar abad ke-15. Saat itu, para sufi konon menggunakan minuman ini untuk tetap terjaga saat beribadah malam. Dari sinilah kopi mulai diperlakukan bukan sekedar tanaman liar, melainkan sebagai komoditas bernilai. Kopi memiliki berbagai jenis yang berbeda-beda berdasarkan varietasnya. Salah satu jenis kopi yang paling langka dan mahal di dunia adalah kopi luwak. Kopi ini dikenal karena proses produksinya yang unik, yaitu melalui pencernaan hewan luwak. Beberapa jenis kopi lainnya yang populer adalah Arabica, Robusta, dan Liberica. Masing-masing jenis kopi memiliki karakteristik rasa dan aroma yang berbeda-beda. Arabica dikenal karena rasanya yang halus dan aromanya yang kuat. Robusta memiliki rasa yang lebih bitter dan aromanya yang lebih lemah. Liberica memiliki rasa yang manis dan aromanya yang kuat. Kopi luwak masih menjadi salah satu jenis yang paling dicari oleh pencipta kopi. Proses produksinya yang unik dan rasanya yang khas membuat kopi ini sangat istimewa. Dalam memilih jenis kopi, penting untuk mempertimbangkan selera dan preferensi pribadi. Beberapa orang mungkin lebih suka rasa kopi yang kuat dan bold, sementara yang lain mungkin lebih suka rasa kopi yang halus dan lembut. Dengan mengetahui berbagai jenis kopi yang tersedia, kita dapat menemukan jenis kopi yang paling sesuai dengan selera kita.
Proses pengolahan biji kopi sangat mempengaruhi rasa dan aroma kopi espresso. Ada beberapa metode pengolahan biji kopi, yaitu metode normal proses, wheat proses, dan honey proses. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga perlu dipilih metode yang tepat untuk mendapatkan kopi espresso dengan kualitas terbaik. Metode pengolahan biji kopi yang berbeda-beda dapat menghasilkan kopi dengan rasa dan aroma yang unik. Misalnya, metode natural proses dapat menghasilkan kopi dengan rasa buah dan aroma yang kuat, sedangkan metode wheat proses dapat menghasilkan kopi dengan rasa yang lebih seimbang dan aroma yang lebih halus. Metode natural proses, metode ini melibatkan pengeringan biji kopi secara alami, sehingga dapat menghasilkan kopi dengan rasa buah dan aroma yang kuat. Metode wheat proses, metode ini melibatkan penggunaan air untuk membersihkan biji kopi sehingga dapat menghasilkan kopi dengan rasa yang lebih seimbang dan aroma yang lebih halus. Metode honey proses, metode ini melibatkan penggunaan kombinasi antara metode natural proses dan wheat proses, sehingga dapat menghasilkan kopi dengan rasa dan aroma yang unik. Dengan memahami proses pengolahan biji kopi, kita dapat memilih metode yang tepat untuk mendapatkan kopi espresso dengan kualitas terbaik. Metode penyeduhan kopi sangat beragam, mulai dari metode manual hingga otomatis, sehingga metode memiliki kelebihan kekurangan tersendiri, serta dapat mempengaruhi rasa dan aroma kopi. Dalam pembuatan kopi cappuccino, misalnya, metode penyeduhan yang tepat dapat menentukan seberapa kuat atau lemah rasa kopi. Metode drip brewing yang menggunakan mesin kopi otomatis untuk menyeduh kopi, metode French press yang menggunakan tekanan untuk menyeduh kopi, metode pour over yang menggunakan gravitasi untuk menyeduh kopi. Dalam memilih metode penyeduhan kopi, perlu dipertimbangkan jenis kopi yang digunakan, serta preferensi rasa dan aroma. Misalnya, kopi cappuccino yang dibuat dengan metode espresso akan memiliki rasa kuat dan aroma yang khas. Sementara itu, kopi yang dibuat dengan metode drip brewing akan memiliki rasa yang lebih lembut dan aroma yang lebih ringan. Dengan memahami berbagai metode penyeduhan kopi, kita dapat menikmati kopi dengan rasa dan aroma yang sesuai dengan selera kita. Apakah Anda lebih suka kopi cappuccino yang kuat dan kaya, atau kopi yang lembut dan ringan? Pilihlah metode penyeduhan kopi yang tepat dapat membuat perbedaan besar dalam menikmati kopi. Nah, itu dia informasi seputar kopi yang bisa aku berikan kepada Sobat Rasa. Sekarang saatnya aku kasih informasi tambahan mengenai kopi yang khas ada di berbagai negara. Penasaran kan? Yuk kita simak bersama, cekidot!